Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Atsbi terkait dengan apa hal yang paling tidak disukai oleh Pak Prabowo sampai beliau menyatakan perang terhadap hal tersebut, teman-teman. Waduh, ini oknum-oknum yang selalu merusak bangsa ini sepertinya mulai ketar-ketir, teman-teman ya, karena Pak Prabowo sangat serius akan menangani hal ini. Apakah itu? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau dari Pak Prabowo, itu perang terhadap judi online itu tegas sekali itu. Ini salah satu dari perang besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Wow, Yang pertama itu judi online, yang kedua itu narkoba, yang ketiga itu penyelundupan, yang keempat itu korupsi. Empat ini prioritas. Iya, ini yang disampaikan berulang-ulang oleh Presiden ini, termasuk sebelum beliau keluar negeri kemarin menyampaikan 4 hal ini. Dan beliau berpesan kepada penegak hukum, nggak boleh sungkan-sungkan, nggak boleh segan-segan. Jadi nggak ada itu istilah backing-backingan. Tegakkan hukum dan nggak boleh main-main soal 4 ini, karena ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Termasuk juga menghancurkan kehidupan masyarakat kecil secara langsung. Ya, salah satunya judi online. Judi online ini kan yang ikut kan ya anak-anak kecil, anak-anak muda, masyarakat kelas bawah. Mungkin masyarakat kelas bawah itu menghabiskan lebih dari separuh income-nya untuk ikut judi online. Bagaimana nggak rusak ini? Dan bahkan Presiden bilang dalam setahun ini, tahun 2024 ini diperkirakan nanti sampai akhir tahun itu uang masyarakat yang disedot, dan sebagian besar tentu larinya ke luar negeri. Kan judi online ini banyak yang dari luar negeri. Itu mungkin 1.000 triliun. Wow, 1.000 triliun. 1.000 triliun kan nggak main-main itu. Itu kan sepertiga dari APBN kita. Artinya kita kehilangan uang kan. Kita kehilangan aset, kita kehilangan uang segitu tuh. Capital outflow tuh. Kita punya modal, lari keluar. Dan dipakai buat apa? Nggak ada hasilnya. Jadi makan enggak. Jadi sekolah enggak. Jadi jalan enggak. Perputaran jadi ekonominya fasilitas kesehatan enggak, lari gitu aja. Dan ada kita ternyata uang segitu tuh. Nah, makanya kalau soal judi online itu nggak pernah putus kayaknya Pak Prabowo menyampaikan soal itu. Bahkan dari sebelum beliau dilantik jadi presiden. Waktu saya retreat di Hambalang beberapa minggu sebelum beliau dilantik, ketika pertama kali ngasih arahan juga ini. Soal judi online ini, soal judi online, soal korupsi yang selalu diulang-ulang oleh beliau. Jadi ini kan top of mind-nya Pak Prabowo nih yang harus. Jadi selain kita membangun, ada yang harus diperbaiki. Nggak bisa kita membangun-bangun aja sementara yang sakit ini nggak diperbaiki, ya percuma kan. Kita membangun iya. Generasi emas kita nanti hilang, teman-teman. Tapi ada yang sakit di bangsa kita, ada yang kurang benar di bangsa kita, kan harus dibenerin. Dan ini bukan pekerjaan sederhana nih, pekerjaan yang luar biasa besarnya. Jadi mungkin yang saya koreksi itu bukan judi online di Komdigi, tapi yang perlu ditandai itu adalah perang terhadap judi online. Dan kebetulan step pertama untuk memerangi judi online itu yang ketangkap adalah pegawai-pegawai Komdigi. Mantap, seru nih ya kan, jantungnya. Jadi ketika step pertamanya kebetulan yang diciduk, yang diambil oleh polisi adalah yang dari pegawai-pegawai dari Komdigi. Ya, karena jadi mereka yang melindungi ya kan. Oke, ini prolog yang luar biasa nih dibuka oleh beliau. Memang waktu itu kan sempat orang berpikir bahwa Allah ini mah sama aja, akan begini-begini aja. Ini kita bahas secara objektif apa ya, nggak ada maksud gimana-gimana ya. Narasinya aja mirip, keberlanjutan. Alah paling nggak akan hilang tuh judi online. Bukan ke personal yang sebelumnya ya, siapa yang memimpin ya bukan, tapi karena udah 10 tahun ke belakang ya begitu. Maksudnya netizen nilainya begitu.
Taunya begitu jadi beliau, wah, mamam tuh, ya kan, yang misalnya mikirnya untuk negatif mulu apa segala macam, ternyata inilah jawabannya yang mendapat apa ya, privilege yang luar biasa, yaitu mendapat presiden yang istilahnya apa ya, izin nih, Berani. duit juga udah nggak butuh-butuh amat gitu ya, iya kan, kekuatan juga punya, gitu, Ya memang tulus ya kan. militer beliau dan seterusnya gitu, jadi iya, nggak heran sih ketika beliau sikat sana, sikat sini, nggak ada butuh Nggak ada dicawe-cawein beban. orang. Nah, tapi ada artinya beban. gini, Pak Kepala, melihat dari fokus beliau yang 4 pilar tadi ya, judi online, korupsi, penyelundupan, narkoba, ini kan akhirnya netizen mengarah kepada Kominfo yang kemarin. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Tenang, tenang. Kita memang nggak boleh menuduh ya. Tapi semua yang kedapatan 11 orang oknum yang ada di Komdigi itu ya. Atau mungkin saya justru mau nanya dulu deh. 11 orang ini apakah dulu pernah menjabat di lembaga yang sama? Detailnya tentu saya nggak tahu. Oke. Tapi mungkin sumber pertama untuk membuka kasus ini memang dari Komdigi. Dan itu ibu menterinya sangat luar biasa itu. Ya. Kemudian mensupport penegak hukum untuk bisa Bersih-bersih. menghabiskan Oke. anasir-anasir yang membackingi Anasir-anasir. judi online di kantor dia, dan beliau buka pintu seluas-luasnya untuk penegak hukum untuk masuk tanpa pandang bulu. Jadi oke. siapapun yang terlibat. Menurut saya yang penting itu gini, kita tetap harus berpegang sama presumption of innocence. Jadi praduga tidak bersalah itu harus tetap kita pegang. Oh iya. Kita nggak boleh zolim kepada orang, menuduh orang begini dan begitu. Tapi percayalah ya, dengan kuatnya tekad presiden kali ini, orang yang terlibat jadi backing itu nggak akan ada yang selamat. Wow. Nggak ada yang akan selamat ya kan. Gitu. Jadi nggak boleh ada menuduh siapapun itu. Tapi niat presiden sudah sangat kuat ini, karena ini kan merusak masyarakat. Jadi atau masyarakat yang menjadi tidak baik hidupnya, bahkan cenderung rusak hidupnya, bahkan kemudian ada yang aneh-aneh kan. Ada yang istri bakar suami gara-gara judi online, gitu kan. Waduh. Ada mungkin orang yang melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya berakibat kepada kekerasan lah, berakibat kepada hal-hal yang tidak baik gara-gara sudah terlilit kesulitan akibat judi online. Ini kan persoalan-persoalan sosial yang suatu saat bisa meledak. Makanya nggak boleh ditunda-tunda dan nggak boleh main-main. Tadi kalau soal keberlanjutan, yang dilanjutkan itu dasar-dasar yang baik harus dilanjutkan dong. Karena itu pemerintah itu mau suka nggak suka, kalau nggak keberlanjutan nggak jalan ini pemerintahan kita. Kita kan nggak menganut reverse policy, kebijakan sebaliknya. Kalau negara seperti Amerika itu, begitu Partai Demokrat menang, dia batalkan kan kebijakan Partai Republik sebelumnya. Begitu aja terus. Reverse policy aja terus. Tapi kita enggak. Tapi yang kurang baik, hari ini harus diperbaiki. Kan di setiap pemerintahan pasti ada yang belum sempurna kan? Belum maksimal, belum optimal, masih kurang baik, ya itu harus diperbaiki. Nah, sekarang ada kesempatan nih untuk kemudian mengakselerasi hal-hal yang kemarin belum optimal, hari ini diakselerasi. Dan menurut saya Presiden Prabowo punya tekad yang sangat kuat nih. Kalau untuk yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak ini, beliau susah nih kompromi nih. Yang nyusah-nyusahin masyarakat nih susah nih Pak Prabowo kompromi. Ada yang bilang kan beliau ini kan ya kita ngomong dari netizen ya. Ada yang gayanya negara ini dibawa kelihatan cerminannya orang ini adalah Amerika banget. Ada yang Cina banget. Tapi memang kalau saya baca dari Pak Prabowo itu kan paling banyak kata-kata nasionalis banget. Nasionalis banget ya, setuju ya? Nah, kayak begitu-begitu tuh, makanya jadi jangan harap Anda bisa ngeles dan ada kompromi ya. Ada cerita waktu menjelang debat. Ini cerita 10 tahun silam nih. Jadi 2014. debat Pilpres 2014 antara Pak Prabowo Hatta lawan Pak Jokowi JK. 2 minggu sekali itu kita survei, di antaranya ada tentang aspek kepemimpinan. Mana menurut rakyat ini di antara aspek-aspek kepemimpinan itu yang lebih unggul antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Akhirnya
ada 11 aspek kepemimpinan, mulai dari latar belakang keluarga, kewibawaan, kepandaian, pengalaman, jabatan, dan seterusnya. Ada aspek merakyat. Ternyata di 11 aspek kepemimpinan itu Pak Prabowo semuanya unggul terhadap Pak Jokowi. Kita pede dong. Nah, ada satu aspek aja yang kalah di situ. Apa? Merakyat. Tapi ternyata merakyat itu bebannya luar biasa atau bobotnya itu luar biasa di pandangan publik. Mungkin masih ingat jargon waktu itu Pak Jokowi, jargonnya adalah Jokowi adalah kita. Betul. Nah, jadi the president is just my neighborhood. Jadi presiden cuma tetangga sebelah rumah, gitu. Nggak berjarak. Satu di antara kita yang Kira-kira begitu. Nah, sehingga waktu itu saya menemukan hasil itu secara konsisten bersama dengan Widi waktu itu dari JSI ya, Jaringan Survei Indonesia. Terus Bang Hatta bilang, Rom, kamu lapor 08. Oh ya Bang, kenapa nggak Abang aja? Udah kamu aja kan yang lakukan survei kan kalian. Oke. Akhirnya saya minta waktu Pak Prabowo di Jalan Diponegoro waktu itu, kantor transitnya Pak Prabowo. Terus saya sampaikan pertama menyiapkan materi debat. Nah, seperti biasa karena Pak Prabowo itu memang sudah well prepared ya, buku-buku nggak sempat lagi lah, tentunya sudah memang nggak ada waktu ya menjelang sehari. Yang kedua saya sampaikan hasil surveinya itu begini Pak, bahwa Bapak dinilai kurang merakyat, sehingga kemudian ada rekomendasi dari tim. Apa itu? Bapak ganti mobil Pak. Ganti mobil apa? Ya sekarang Bapak kan pakai Lexus Pak, itu kan dipandang mobil mewah. Jadi Bapak turunlah ke mobil Avanza. Avanza ya kan. Tapi kalau misalnya enggak pun Innova lah, minimal sama ya dengan Pak Jokowi dan Pak JK, karena mereka ganti mobil Pak. Padahal kita tahu Pak Jokowi dan Pak JK sama-sama orang kaya, yang mobilnya lebih dari cukup lah kalau membeli mobil sekelas di atas Innova begitu. Pak Prabowo waktu itu jawabannya sederhana, saya nggak mau. Kenapa Pak? Saya nggak mau bohongin rakyat. Wah, ini mantap ini. Saya nggak mau bohongin rakyat. Biar mereka pilih apa adanya. Kalau mereka mau, ya inilah Prabowo. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Begitu. Nah, itu cerita gagasan yang tolak tadi. Bahwa memang biasa. Ya Pak Prabowo itu adalah figur politisi apa adanya. Apa adanya ya. Tidak kemudian harus berpura-pura atau menjaga citra atau kemudian membuat citra palsu tentang dirinya, enggak. Waduh, teman-teman, itulah ya. Wow, luar biasa cerita-cerita dari Pak Prabowo Subianto, utamanya tadi terkait yang disampaikan oleh Bung Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang menjelaskan bahwa ya Pak Prabowo sudah menyatakan perang besar kepada 4 pilar perusak bangsa, teman-teman. Yang pertama judi online, yang kedua apa tadi ya, narkoba, penyelundupan, dan juga yang terakhir adalah korupsi. Nah, inilah 4 yang, tapi yang paling parah nomor 1 sih teman-teman, judi online, karena memang negara kita sudah darurat judi online. Kalau kita lihat data-data yang dikeluarkan oleh PPATK kalau nggak salah teman-teman ya, banyak sekali anak di bawah umur 18 tahun itu bermain judi online, teman-teman. Dan sebagian besar yang bermain judi online itu kelas ekonomi yang di bawah. Jadi kemungkinan besar mereka ini menaruh harapan separuh hidupnya kepada judi online agar bisa meraup uang yang banyak gitu. Jadi mereka berharap ketika mereka bermain judi online ya keuangan mereka bisa membaik gitu. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Semakin mereka main sepertinya semakin rungkat, semakin habis, dan anak-anaknya terlantar. Anak-anak sudah sulit untuk makan, dan inilah yang akan merusak generasi bangsa. Yang kedua tadi narkoba, yang memang sudah dari dulu kita ingin memberantas narkoba, karena ya kalau saya lihat teman-teman, narkoba ini sudah sampai di pelosok, di daerah-daerah. Ya mungkin di perkotaan mulai berkurang, mereka mulai menyebar ke daerah-daerah, teman-teman. Kemungkinan dari beberapa cerita yang saya dapat ya seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir korupsi. Kalau penyelundupan kan memang kemarin Menteri Keuangan sudah menindak dan menyelamatkan beberapa penyelundupan yang masuk ke negara kita, barang dan segala macam. Nah, yang terakhir adalah korupsi. Korupsi juga ini sudah ada beberapa orang yang ditangkap dan beberapa kasus yang akhirnya dibongkar di era awal-awal pemerintahan Pak Prabowo Gibran, teman-teman. Dan memang ya kalau kita lihat Pak Prabowo ini tidak punya tidak punya beban dalam memimpin. Beliau orang kaya, beliau tidak punya hutang budi sama siapapun. Beliau ketua partai,
tidak bisa disetir sama siapapun, beliau berpower, beliau darah biru. Jadi Prabowo ini presiden yang komplit teman-teman. Makanya ya kita berharap Indonesia akan lebih baik, jauh lebih baik di tangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.